Oke, selanjutnya ini kita akan melanjutkan materi bab 1, yaitu tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelumnya kita telah pelajari penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya, itu ada 3. Yang pertama alkana dengan ikatan tunggal, kemudian alkena dengan ikatan rangkap 2, dan alkuna ikatan rangkap 3. Kita pelajari yang pertama adalah alkana. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatannya tunggal. Seperti ini ya, ikatan tunggal. Dan rumus umumnya adalah CnH2n+2. Rumus ini berdasarkan kepada jumlah atom karbonnya, berdasarkan jumlah atom C-nya ya. Contoh, jika di sini C-nya 1, maka H-nya akan berjumlah 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Selanjutnya kalau C-nya 2, 2 dikali 2 ditambah 2, 6. Kemudian jika C-nya 3, 2 kali 3, 6 ditambah 2, 8. Nah, C1 ini pada alkana itu dikenal dengan metana, dan C2 itu etana, dan C3 sendiri adalah propana. Masih ada lagi contoh yang lainnya, nanti akan dijabarkan pada tabel berikutnya. Selanjutnya ada sifat deret homolog. Ini mempunyai 4 sifat. Yang pertama, mempunyai sifat kimia yang mirip satu sama lain. Kemudian rumus umumnya sama, dan MR-nya memiliki perbedaan sebesar 14 di antara dua suku berurutan. Kemudian makin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Nah, deret homolog ini merupakan suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip seperti tadi sebelumnya yang dijelaskan. Nah, ini adalah deret homolog. Jika C1 metana, C2 itu etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, dan seterusnya. Nah, ini rumus umum inilah, maksudnya deret homolog inilah yang perlu dipahami untuk pelajaran alkana, alkena, dan alkuna, karena nama ini akan digunakan pada pemberian tata nama hidrokarbon lainnya. Jadi ini harap dipahami dan dihafalkan ya untuk jumlah C dan namanya. Oke, selanjutnya tata nama alkana. Tata nama alkana itu dimulai dari memilih rantai induk terpanjang. Kita cari rantai induk yang terpanjang. Kemudian memberikan penomoran. Penomoran ini dimulai dari, jika ada cabangnya, berarti kita mulai dari dengan cabang terdekat. Itulah nomor satunya. Kemudian yang ketiga, memberikan nama cabang-cabangnya. Untuk pemberian nama cabang-cabangnya, kita menggunakan gus alkil. Nah, seperti di sini. Jika tadi pada alkana atau rantai induk, jika C1 itu metana, maka di alkil namanya metil. Nah, kalau etana menjadi etil, propana jadi propil, dan seterusnya. Ini silahkan dipahami. Nah, selanjutnya untuk melengkapi penamaan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Nah, jadi di sini kita tulis dulu nama cabangnya, baru kita tulis rantai induknya. Yang kedua, tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terkait. Sebelum kita tulis nama cabangnya, berarti kita tulis dulu angkanya, dia berada pada nomor berapa cabang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di antara angka dan angka diberikan tanda koma. Nah, ini maksudnya jika cabang yang sama itu terletak pada nomor berbeda. Nah, selanjutnya di antara angka dan huruf diberikan tanda strip. Ini artinya sebelum kita tulis nama cabangnya kan ada nomor cabang tuh. Nah, itu pemisahnya adalah tanda strip.
Yang terakhir, jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan berdasarkan abjad. Tadi kan cabang itu ada metil, ada etil, ada butil, nah propil dan seterusnya, itu berarti kita urutkan berdasarkan abjad. Kita mulai dulu dari etil, kalau ada etil, kalau ada butil pun berarti butil dulu. Nah seperti itu ya, berdasarkan abjad. Nah ini contoh penamaannya. Di sini ada senyawa alkana dengan jumlah atom C-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 atom C. Jika atom C-nya ada 11, maka berdasarkan rumus yang tadi, atom H-nya ada berapa? Kita hitung. 2 kali N tambah 2, berarti 2 kali 11, 22, tambah 2, berarti 24. Maka atom H-nya ini berjumlah 24. Boleh dihitung ya. Nah, setelah kita tahu rantai terpanjangnya itu adalah ini yang berwarna agak pekat ini ya. Itu rantai induk. Kita beri nomor. Pemberian nomornya ini kita cari yang terdekat dengan cabang yang mana. Kalau ini 1 ya jaraknya dengan cabang, ini juga 1. Jadi karena sama kita mulai dari yang kiri. Kita kasih nomor 1, ternyata ini atom C-nya ada 6. Nah jika atom C-nya ada 6 berarti itu nama rantai induknya. Kita ingat lagi, yang pertama itu metana, yang kedua etana, dan yang keenam ini adalah heksana. Maka nanti nama senyawa ini ada heksananya di akhir. Berdasarkan langkah tadi, kita perlu dulu ketahui cabang-cabangnya. Oke, kita cek. Di sini ada beberapa cabang. Di nomor 2 itu ada 2 cabang yang sama. Kemudian di nomor 3 ada cabang, ini dibaca C2H5 ya, digabung. Kemudian di nomor 5 juga ada cabang CH3. Nah, cabang ini kita cari tahu lagi namanya siapa. Nah, untuk CH3 itu adalah metil dan C2H5 adalah etil. Nah, ada metil dan ada etil. Metil di sini ada 3 dan dia terletak pada nomor 2 dan nomor 5. Meskipun dia lebih awal dan lebih banyak, tapi untuk penulisan nama senyawanya kita berdasarkan huruf abjad seperti tadi sudah dijelaskan. Maka di sini kita tulis dulu etilnya. Sebelum kita tulis cabangnya, kita tulis dulu nomornya. 3 strip etil, strip. Nah, baru kita masuk ke metil. 2,2 karena ada 2 ya di sini. Kemudian koma lagi 5, baru strip metil heksana. Heksana ini tadi rantai induknya. Nah, karena cabang metil ini ada 3, maka namanya trimetil heksana. Jadi, nama senyawa alkana ini adalah 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Ini akan mudah dipahami jika dipahami secara pelan-pelan ya, dan akan lebih bisa lagi jika dikerjakan latihan yang sudah diberikan. Itu sambil mengerjakan latihan, diulang-ulang lagi videonya, nanti bisa akan paham. Oke, selanjutnya ada yang namanya isomeri alkana. Ini adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Nah, ini contohnya. Rumus molekulnya adalah C4H10. Ternyata C4H10 ini bisa dibentuk dalam 2 bentuk rumus struktur yang berbeda. Nah, ini contohnya. C-nya ada 4, H-nya 10. Kalau di sini dia berbentuk rantai induk saja. Kalau C4 tadi namanya adalah butana, maka ini namanya butana. Sedangkan C4H10 yang bentuk strukturnya seperti ini, ada C3 pada rantai induk dan memiliki 1 cabang. Ini dinamakan, kalau 3 tadi propana ya. Propana berarti ini 2 metil propana. Begitu ya. Jadi isomer itu rumus molekulnya sama, tetapi yang berbeda itu adalah struktur. Rumus strukturnya, bentuknya berbeda. Oke.
Baik, selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel untuk menentukan jumlah isomer berdasarkan jumlah atom C-nya. Jika atom C-nya 4, maka jumlah isomernya 2. Jika atom C-nya 6, jumlah isomernya 5. Dan seterusnya. Ini bisa kita buktikan dengan membuat strukturnya. Nah, misalkan jumlah atom C-nya 20, maka jumlah isomernya 366.319. Ini sangat banyak sekali karena jumlah isomer itu bergantung kepada jumlah atom C-nya. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, maka akan semakin banyak jumlah isomernya. Next, ke sifat-sifat alkana. Pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu kamar, jika karbonnya terdiri dari 1 sampai 4, maka alkana akan berwujud gas. Nah, untuk alkana yang jumlah karbonnya 5 sampai 17 itu akan berwujud cair. Dan selanjutnya mulai dari jumlah karbon 18 itu akan berwujud padat. Sifat yang kedua, alkana ini kurang reaktif atau disebut juga dengan parafin. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin berkuranglah kereaktifannya. Dari segi kelarutan dalam air, semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, ini udah pernah. Selanjutnya ini tadi contoh isomer ya. Isomer itu tadi strukturnya yang berbeda tapi rumus molekulnya sama. Nah, ini adalah rumus molekul dari C6H10. C6H12 ya. Coba kita cek dulu tuh 2 3 4 5 6 ya. C6 hanya 2 C6H14, sorry. C6H14. Nah, yang pertama, isomer yang pertama itu adalah rantai induknya, di mana ini senyawanya tidak bercabang. Ini dinamakan jika C-nya 6 adalah N-heksana. Kemudian isomer yang kedua, dia bercabang di posisi nomor 2. Nah, karena dia bercabang di nomor 2, itu adalah 2. Karena ini cabangnya metil, berarti 2 metil pentana. Karena rantai induknya tersisa 5. Kemudian pada isomer yang ketiga, rantai induknya tetap 5 itu pentana. Kemudian dia bercabang di nomor 3 dengan cabangnya metil, berarti 3 metil pentana. Bagaimana kalau dia bercabang di sini? Apakah ini 4 metil pentana? Itu bukan ya. Jika cabangnya di sebelah sini, maka kita memberi nomornya dari arah kanan ke kiri, karena pemberian nomor itu berdasarkan yang terdekat dengan cabang, rantai terdekat dengan cabang. Oke. Kemudian isomer yang ketiga, di sini dia memiliki 2 cabang, yaitu pada nomor 2 cabangnya sama-sama metil, berarti ini rantai induknya tersisa 4C. 4 itu butana. Maka ini 2,2 strip dimetil butana. Isomer yang selanjutnya, ini cabangnya berada pada nomor 2 dan 3 dengan cabangnya tetap ya metil, berarti ini 2,3 strip dimetil butana. Begitu ya cara membuat isomer pada senyawa alkana. Untuk yang lainnya bisa dicek sendiri. Selanjutnya ini tentang titik didih dan titik lebur pada alkana. Titik didih dan titik lebur relatif lebih rendah. Nah, alkana ini titik didih dan titik leburnya rendah. Kemudian yang semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Nah, yang ketiga, untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Yang keempat, semakin banyak cabang rantai karbon, semakin rendah titik didihnya. Jadi yang pertama itu, semakin panjang
atom karbonnya atau semakin panjang rantainya, maka titik didih dan titik leburnya semakin tinggi. Nah, selanjutnya tadi jika dia isomer yang bercabang dan yang tidak, lebih bagus juga, lebih tinggi juga yang lurus. Itu titik didih dan titik lebur. Selanjutnya ini tentang kegunaan alkana. Alkana itu bersumber dari komponen utama dari gas alam dan minyak bumi yang memiliki banyak sekali kegunaan sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sebagai sumber hidrogen, sebagai pelumas, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan sintesis senyawa. Yang pertama ada metana, itu merupakan senyawa utama yang terkandung dalam gas alam cair. Itu digunakan sebagai bahan bakar di industri dan rumah tangga. Kemudian juga ada alkana dengan jumlah karbon 2 sampai 5 yang sering kita kenal dengan LPG. Ini digunakan juga sebagai bahan bakar untuk rumah tangga. Lalu ada butana, itu sebagai pengisi korek api. Selanjutnya lagi ada yang namanya oktana. Itu terkandung di dalam bensin, di mana bensin kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selain sebagai kendaraan bermotor, dia juga berfungsi sebagai pelarut, yaitu pelarut nonpolar. Masih banyak lagi kegunaan dari alkana, ini bisa dicari sendiri, di searching di Google untuk melengkapi pembelajaran ini. Oke, kita lanjut ke reaksi-reaksi alkana. Nah, reaksi alkana ini ada 3. Yang pertama pembakaran dengan gas oksigen, itu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tak sempurna. Jika pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O, dan kalau tak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O atau jelaga. Kemudian ada yang namanya reaksi substitusi, di mana ini adalah reaksi penggantian atom H oleh atom atau gugus lainnya. Seperti di contoh ini, atom H-nya diganti oleh Cl2. Selanjutnya yang ketiga ada reaksi perengkahan atau cracking. Ini adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Nah, ini cukup dipahami bagian yang ini. Yang perlu sekali dipahami adalah tata nama alkana dan isomernya itu sangat berhubungan dengan materi berikutnya, yaitu alkena dan alkuna. Akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Ini tolong dipahami dulu, baru melanjutkan materi alkena dan alkuna. Oke, sekian, kita lanjut ke video yang kedua.